Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas siklus penggajian dan manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Angela Marici Oktaviani, NIM 19134. Lalu ada Windy Prastika, NIM 19139. Ada saya sendiri, Gabriela Tasya, NIM 19140. Dan ada Cecilia Yusi, NIM 19161. Baik, kita akan langsung lanjut ke pembahasan. Oke, jadi yang pertama ini ada sistem informasi akuntansi siklus MSDM atau penggajian. Yang pertama itu ada pengertian. Nah, pengertian dari sistem informasi akuntansi siklus MSDM atau penggajian ini adalah pengulangan serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengelolaan data terkait dengan pengelolaan kemampuan pegawai secara efektif. Tugas dari manajemen SDM antara lain itu yang pertama ada merekrut dan memperkerjakan para pegawai baru, ada pelatihan, ada penugasan pekerjaan, ada kompensasi atau penggajian, ada evaluasi kinerja, dan ada mengeluarkan pegawai karena hentian yang sukarela maupun tidak. Nah, dari tugas ini, yaitu tugas yang satu sama dengan tugas yang 6, itu dilakukan hanya sekali pada setiap pegawai. Sedangkan tugas 2, 3, 4, dan 5 itu dilakukan berulang kali selama pegawai bekerja untuk perusahaan tersebut. Begitu. Lalu yang kedua, ada sistem informasi siklus SDM atau penggajian. Nah, jadi siklusnya itu seperti yang sudah terlihat di PPT ini. Tuh. Lalu lanjut ke ancaman dan pengendalian. Ancaman dan pengendaliannya juga seperti yang ada tertera di PPT tersebut. Tuh ada beberapa poin, ada 1, 2, 3, 4, dan 5 poin. Tuh. Oke, next. Lalu selanjutnya ada aktivitas siklus penggajian. Nah, siklus aktivitas penggajian itu tuh ada seperti di PPT ini. Nah, di siklus ini itu terdapat merupakan aktivitas pertama dalam siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Pembaharuan file induk penggajian untuk mencerminkan berbagai jenis perubahan penggajian, yaitu seperti memperkerjakan orang baru, pemberhentian, perubahan tingkat gaji, atau perubahan dalam pengurangan diskreksi. Lalu selanjutnya itu ada proses di dalam siklus ini ya. Itu Departemen HRM bertanggung jawab untuk memperbaharui penggajian database master untuk perubahan yang dimulai secara internal terkait dengan pekerjaan. Sedangkan penggajian Departemen Penggajian itu memperbaharui informasi tentang tarif pajak dan pemotongan gaji lainnya saat diterima pemberitahuan perubahan dari berbagai unit pemerintah dan perusahaan asuransi. Meskipun penggajian diproses dalam mode batch, Departemen HRM memiliki akses online untuk memperbaharui database master daftar gaji sehingga semua perubahan penggajian dimasukkan dengan tepat waktu dan juga tercermin dengan benar dalam periode pembayaran berikutnya. Lalu selanjutnya itu ada ancaman dan kontrol. Ancaman dan kontrolnya itu adalah perubahan tidak sah pada data master penggajian yang dapat mengakibatkan peningkatan biaya dari pembayaran yang tidak dapat dibenarkan kepada karyawan. Nah, pemisahan tepat tugas dalam prosedur kontrol utama itu bisa menangani ancaman ini.
Jadi hanya Departemen HRM yang dapat memperbarui file master penggajian untuk perekrutan, pemecatan, kenaikan gaji, dan promosi. Lalu ancaman yang lainnya itu adalah pembaharuan data master penggajian yang tidak akurat, yang akhirnya dapat menyebabkan kesalahan pada pembayaran karyawan dan denda karena tidak mengirimkan jumlah pajak gaji yang tepat kepada pemerintah. Nah, untuk mengurangi ancaman ini, itu dapat dilakukan kontrol integrasi pemrosesan seperti pemeriksaan validitas nomor karyawan dan uji karyawan atas perubahan yang terjadi dan dibuat harus diterapkan untuk semua transaksi perubahan penggajian. Selain itu, manajer departemen dapat meninjau laporan dari semua perubahan kepada karyawan di departemen itu. Lalu selanjutnya itu ada validasi data waktu dan kehadiran. Nah, di validasi data waktu dan kehadiran ini prosesnya itu untuk karyawan yang dibayar per jam, banyak perusahaan itu menggunakan kartu waktu untuk mencatat waktu kedatangan dan keberangkatan harian karyawan. Nah, biasanya perusahaan manufaktur itu juga menggunakan tiket waktu kerja untuk mencatat data secara terperinci tentang bagaimana karyawan menggunakan waktu mereka gitu. Nah, terus ada skema pembayaran. Skema pembayarannya itu kartu waktu itu digunakan untuk membayar pegawai yang berdasarkan per jam. Lalu terdapat laporan tersendiri bagi profesional dan nanti juga bakal ada intensif atau bonus atas pekerjaan yang telah dilakukan. Gitu. Lalu selanjutnya di sini juga ada ancaman dan kontrolnya. Nah, ancaman utama dari kegiatan penggajian ini itu adalah ketidakakuratan waktu dan kurangnya data. Ketidakakuratan dalam catatan waktu dan kehadiran dapat mengakibatkan peningkatan biaya tenaga kerja dan laporan biaya tenaga kerja yang salah. Selain itu, ketidakakuratan dapat merusak moral karyawan atau mengakibatkan pembayaran untuk layanan tenaga kerja itu tidak diberikan. Otomatis data sumber dapat mengurangi risiko kesalahan yang tidak disengaja dalam mengumpulkan data waktu dan kehadiran. Nah, lalu selanjutnya Anda menyiapkan penggajian. Nah, prosesnya itu seperti skema yang ada di PPT ini. Jadi aku akan jelaskan untuk prosesnya. Yang pertama, transaksi penggajian itu nanti diedit dan transaksi yang divalidasi kemudian diurutkan berdasarkan dengan nomor pegawai. File transaksi ini nantinya digunakan untuk menyiapkan cara gaji pegawai. File dan catatan transaksi dari setiap pegawai akan dibaca dan gaji kotor itu akan dihitung. Nah, bagi pegawai yang tidak tepat, gaji kotornya itu dihitung berdasarkan dengan jumlah kerja dikalikan dengan tingkat upah dan segala premi yang berlaku untuk lembur atau bonus akan ditambahkan. Lalu sedangkan untuk pegawai tetap, gaji kotornya itu merupakan pecahan atau merupakan periode bayaran dari gaji tahunan. Berikutnya, ketika semua potongan penggajian itu dijumlahkan dan totalnya itu digunakan untuk mengurangi gaji kotor, sehingga dari penjumlahan ini nantinya akan ditemukan gaji bersih. Lalu potongan penggajian itu tuh bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, potongan pajak gaji yang meliputi pajak penghasilan negara bagian dan daerah. Yang kedua, potongan pajak sukarela yang meliputi iuran dan pensiun. Dan juga
asuransi begitu. Lalu ketika gaji bersih itu dihitung dengan dasar year to date untuk gaji kotor, potongan dan gaji bersih pada setiap catatan pegawai dalam file induk penggajian akan diperbaharui. Lalu daftar penggajian potongan itu akan dibuat. Daftar penggajian atau register penggajian mencantumkan gaji kotor setiap pegawai, potongan penggajian, dan gaji bersih dalam format bentuknya tabel. Nah, daftar potongan memuat potongan-potongan sukarela lainnya bagi setiap pegawai. Yang terakhir itu sistem akan mencetak cek gaji pegawai. Nah, cek gaji ini biasanya menyertakan sebuah laporan pendapatan yang memuat gaji kotor, potongan, dan gaji bersih untuk periode terkini secara total year to date untuk masing-masing kategori. Nah, lalu dalam menyiapkan proses penggajian ini itu juga terdapat ancaman. Nah, kerumitan dalam pemrosesan penggajian, terutama berbagai ketentuan hukum pajak, membuat pemrosesan penggajian ini tuh rawan terjadinya kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan apa aja sih yang bisa terjadi? Sebenarnya kesalahan yang terjadi itu juga bisa berupa denda, nantinya berujung ke denda jika kesalahan tersebut nanti itu yang berkaitan dengan pembayaran gaji kepada pemerintah. Lalu kesalahan-kesalahan ini tuh juga akan bisa menyebabkan semangat kerja pegawai itu turun. Nah, dalam mengatasi ancaman-ancaman itu terdapat 3 jenis pengendalian yang bisa dilakukan. Yang pertama, itu ada total batch. Nah, sistem MSDM atau penggajian yang canggih biasanya selalu menggunakan proses batch dalam penggajiannya. Akibatnya, total batch harus dihitung pada saat data masuk dan kemudian dibandingkan dengan keseluruhan data dari setiap tahap pemrosesan. Nah, misalkan jumlah lain-lain atau total hash dari nomor pegawai. Jika total hash-nya itu asli dengan total hash dari nomor pegawai, nah keduanya ini terdapat kecocokan, maka berarti bahwa seluruh pencatatan penggajian itu telah diproses di input dan juga tidak ada time cards palsu dalam pemrosesan. Tetapi jika total batch itu nanti tidak cocok, maka terdapat kesalahan penggajian, dan kesalahan itu tuh bisa diketahui dengan cepat dan dapat segera dikoreksi. Lalu yang kedua itu ada cross-voting the payroll register. Nah, total pada kolom gaji bersih itu tuh harus sama dengan total gaji kotor dikurangi potongan total. Nah, jika tidak sama, maka itu bisa dibilang ada kesalahan dan harus segera diselidiki dan nantinya dikoreksi gitu. Lalu yang ketiga ada a payroll clearing account. Nah, payroll clearing account itu merupakan sebuah akun buku besar umum yang digunakan dalam 2 proses untuk mengecek keakuratan dan kelengkapan pencatatan biaya penggajian dan alokasi lebih lanjut mengenai pusat-pusat biaya yang sesuai. Jumlah payroll clearing account harus sama dengan jumlah sebelumnya yang didebit pada pembayaran bersih dan pemotongan yang sudah dicatat. Jadi begitu untuk penjelasan yang terkait menyiapkan penggajian. Lalu selanjutnya next yang selanjutnya itu ada mengeluarkan penggajian. Nah, sebagian besar pegawai itu dibayar menggunakan cek atau setoran langsung sesuai dengan jumlah gaji bersih yang dimasukkan ke dalam rekening bank pribadi pegawai. Nah, di dalam mengeluarkan penggajian ini tuh ada prosesnya. Jadi prosesnya itu seperti ini. Setelah gaji disiapkan, petugas penggajian itu akan memeriksa dan menyetujui daftar penggajian. Nah, petugasnya itu nanti akan menyiapkan voucher pencairan yang digunakan untuk mengotorisasi transfer dana
dan rekening pengecekan umum perusahaan ke rekening bank penggajian. Voucher itu juga digunakan untuk memperbarui buku besar. Nah, setelah menyiapkan voucher itu, nanti kasir kemudian akan menyiapkan dan menandatangani sebuah cek transfer dana dari rekening bank penggajian. Kasir akan mengirim kembali cek gaji yang diakui ke rekening bank perusahaan. Nah, cek gaji yang tidak diakui itu nanti akan diberikan ke Departemen Audit Internal untuk dikaji lebih lanjut. Lalu kan tadi para pegawai itu kan juga bisa dibayar dengan setoran langsung. Nah, para pegawai yang dibayar dengan setoran langsung ini biasanya menerima salinan cek gaji yang berisi jumlah yang disetor dan laporan pendapatannya. Nah, sistem penggajian tersebut harus menghasilkan serangkaian file setoran penggajian. Tiap catatan itu biasanya di situ tuh ada nama pegawai, ada nomor social security, ada nomor rekening bank, dan jumlah gaji bersihnya itu berapa. Nah, file tersebut dikirim melalui EDI atau Electronic Data Exchange. Nah, nanti filenya itu tuh bakal dikirim kepada masing-masing bank yang berpartisipasi di situ. Nah, kemudian dananya itu akan dikirim secara elektronik dan ditransfer dari bank atasan langsung ke rekening pegawai. Lalu kasir di sini tugasnya nanti akan mengotorisasi pengeluaran dana dari rekening pengecekan reguler organisasi atau perusahaan itu. Nah, setoran langsung itu dianggapnya sih lebih hemat ya, karena beberapa biaya seperti biaya pembelian, pemrosesan, dan pendistribusi cek kertas itu dapat dihapus. Selain itu juga dapat mengurangi biaya bank dan biaya pos. Jadi di beberapa perusahaan biasanya itu juga menetapkan penggajiannya itu dengan setoran langsung. Namun ada juga yang enggak, karena beberapa pegawai itu ada yang tidak memiliki rekening bank, sehingga perusahaan memilih untuk membayar gaji pegawai dengan kartu debit penggajian. Nah, dari mengeluarkan penggajian ini tuh juga terdapat beberapa ancaman. Nah, beberapa ancaman yang dapat terjadi itu tuh antara lainnya ada pencurian cek gaji, penerbitan cek gaji pegawai fiktif, atau adanya penerbitan cek gaji pegawai yang sudah berhenti. Hal ini dapat menyebabkan pembengkakan pada biaya. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka perlu dilakukan beberapa pengandalian. Yang pertama itu akses terhadap gaji kosong dan terhadap mesin tanda tangan cek itu harus dibatasi. Selain itu, wewenang untuk mengotorisasi transaksi EFT harus bersempit dan dikendalikan melalui penggunaan autentifikasi multifaktor yang kuat. Lalu yang kedua, seluruh cek penggajian harus secara urut dinomori sebelumnya dan secara periodik diperhitungkan. Jika penggajian dengan setor langsung, maka seluruh EFT harus ditinjau. Lalu yang ketiga, kasir harus menandatangani seluruh cek penggajian hanya ketika didukung dengan dokumentasi yang layak seperti daftar penggajian dan voucher pencairan. Lalu ada tambahan, jika cek penggajian ini tidak boleh ditarik melalui rekening bank umum perusahaan, tapi sebaiknya dengan bank penggajian yang terpisah. Hal ini dimaksudkan dapat mempermudah untuk merekonsiliasi penggajian dan mempermudah mendeteksi pemalsuan cek asli. Nah, jumlah cek penggajiannya itu tuh harus sama dengan gaji bersih untuk setiap periode. Oke, selanjutnya next ke ada aktivitas outsourcing option. Dalam upaya mengurangi biaya,
banyak organisasi melakukan outsourcing fungsi penggajian dan HRM mereka ke biro layanan penggajian dan organisasi atau perusahaan pemberi kerja profesional. Layanan penggajian biro ini tuh mempertahankan data master penggajian untuk setiap kliennya dan memproses penggajian untuk mereka. Nah, organisasi pemberian kerja operasional atau PEO itu tidak hanya memproses penggajian tetapi juga menyediakan layanan HRM seperti desain dan administrasi manfaat karyawan, karena mereka menyediakan kisaran layanan yang lebih sempit. Biro layanan penggajian umum lebih murah daripada IPO. Jadi PEO ini lebih murah daripada IPO. Begitu. Nah, biro layanan penggajian dan PEO ini tuh sangat menarik ya bagi usaha kecil. Apalagi tadi kan PEO ini tuh lebih murah juga. Nah, kenapa sih sebenarnya biro layanan penggajian PO ini tuh dianggap sangat menarik gitu untuk perusahaan kecil dan menengah? Nah, itu tuh ada beberapa alasan. Yang pertama tuh ada mengurangi biaya. Nah, biro layanan penggajian dan PEO itu mendapat manfaat dari ekonomi skala terkait dengan menyiapkan gaji untuk sejumlah perusahaan. Mereka dapat mengisi daya biaya yang biasanya kurang dari biaya melakukan penggajian di rumah. Layanan penggajian biro atau PEO ini tuh juga menghemat uang dengan menghilangkan kebutuhan untuk mengembangkan memelihara keahlian yang diperlukan untuk mematuhi undang-undang pajak yang terus berubah. Lalu yang kedua itu ada berbagai manfaat yang lebih luas. PEO mengumpulkan biaya pemberian manfaat di semua klien. Akibatnya, PEO memungkinkan perusahaan yang lebih kecil untuk menawarkan jangkauan yang sama manfaatnya yang biasanya diberikan ke perusahaan yang besar. Jadi perusahaan kecil ini juga menerima manfaat yang sama gitu, seperti yang diterima di perusahaan besar ketika dia pakai PEO. Nah, lalu selanjutnya itu ada manfaat alasannya itu karena membebaskan sumber daya komputer. Nah, biro layanan penggajian atau PEO itu bisa menghilangkan satu atau lebih banyak aplikasi sistem informasi akuntansi. Nah, sumber daya kompetensi yang dibebaskan ini kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan layanan di area seperti pesanan penjualan dan sebagainya. Nah, dari outsourcing ini tuh dapat memberikan cara untuk mengurangi biaya. Namun perusahaan perlu memastikan untuk memantau kualitas layanan dengan cermat. Jadi harus dicek dulu dengan cermat layanan itu bagus atau tidak. Seperti itu. Untuk memastikan bahwa sistem outsourcing ini tuh benar-benar mengintegrasikan data HRM dan penggajian yang secara efektif dan juga nantinya dapat berguna bagi karyawan gitu, bakal dapat mendukung kinerja karyawan juga gitu. Mungkin sekian pembahasan yang telah saya sampaikan. Atas perhatiannya, ucapkan terima kasih.